Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Iza muda, ketemu lagi sama Sofyan dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. 1 jam ke depan, seperti biasa Sofyan akan nemenin insan muda kembali ke masa lalu. Kita akan melihat materi-materi sejarah Islam yang bisa bikin kita semua bilang, oh jadi gitu ya. Di dalam materi kajian Islam ini, kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah. Kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran yang insya Allah akan membuat kita menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Angkasa yang gurita, Nah, insan muda, sebaik-baik pembuka ilmu adalah firman Allah. Oleh karena itu, Sofyan akan bacakan beberapa ayat Al-Quran. Ya Allah, ini malammu telah singgah ke dalam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami akan memasukkanmu ke dalam tempat yang mulia. Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Bagi laki-laki, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. sujud bermuhasabah. Sinar mentari bersinar lagi, menyapa kilauan si embun pagi. Kicau kenari sapa melati. I10 FM 105.9, stay cool and lovely station. I10 Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan sejarah Islam, yaitu tentang bangkit dan runtuhnya dinasti Mamluk. Sinar mentari Yang insan muda, kian memudar. Nabi Muhammad SAW itu Senja pernah berpesan kepada kita gitu ya, bahwa banyak orang yang hidupnya itu gelisah, khawatir, bukan karena kurangnya harta, tetapi karena takut kehilangan tahta atau takut kehilangan kekuasaan. Dan ini pun terbukti gitu ya. Di tahun 1331 saat itu Sultan An-Nasir Muhammad, sultannya dinasti Mamluk Bahri, meninggal dunia gitu ya. Ketika sang sultan meninggal dunia, maka dinasti Mamluk Bahri itu memasuki babak baru dalam sebuah siklus perkembangan politik gitu ya. Karena sang sultan meninggal dunia, banyak para panglima, para petinggi yang mereka susah tidur gitu ya. Kenapa? Mereka bertanya-tanya, sultan berikutnya siapa? Apakah sultan tersebut adalah orang yang bisa diajak kerjasama untuk menjaga kekuasaan mereka? Ataukah sultan yang baru, dia adalah sosok yang akan meruntuhkan, kok meruntahkan ya? Meruntuhkan kekuasaannya gitu ya. Sehingga banyak di antara mereka yang susah tidur. Dan hal ini pun tercatat di dalam sejarah gitu ya. Mereka mengeluhkan akan begitu sulitnya tidur setelah kematian Sultan An-Nasir Muhammad. Dan memang insan muda, sebelum wafat Sultan An-Nasir Muhammad ini juga dia merasa khawatir, merasa susah tidur juga. Kenapa? Ya karena takut masa depan kerajaan jika dirinya sudah tidak ada. Gitu ya. Sang sultan dihantui kegelisahan atas apa yang akan menimpa anak-anaknya nanti kalau dia sudah tidak ada. Kenapa? Karena pada saat dirinya masih hidup pun sang sultan sudah melihat, sang sultan sudah merasakan adanya permainan kotor gitu ya,
adanya rekayasa beberapa menteri dan juga banyak para panglima terhadap dirinya. Sehingga wajar Sang Sultan adalah orang yang paling khawatir saat itu. Bagaimana nasib anak-anak saya ketika saya udah gak ada. Gitulah kurang lebih ya pemikiran dari Sang Sultan. Maka dari itu Insan Muda, satu hal pertama yang harus diselamatkan oleh Sang Sultan Mamluk Bahri pada tahun 1331, dia harus mempersiapkan penggantinya yang akan menguasai kerajaannya. Dan Sang Sultan, dia menobatkan anaknya, yaitu Nasiruddin Anuk namanya ya, untuk menjadi putra mahkota. Disiapkan untuk menjadi sultan selanjutnya. Dan saat itu mau tidak mau, semua panglima harus menyetujuinya. Setuju ataupun enggak gitu ya. Hanya saja Insan Muda, di dalam catatan sejarah dikatakan ternyata tidak berselang lama kemudian Sang Sultan tiba-tiba merubah keputusannya. Dia membatalkan pengangkatan Pangeran Anuk sebagai putra mahkota. Gak jadi naik gitu ya. Kenapa gak jadi? Kenapa dibatalkan? Karena saat itu ternyata Pangeran Anuk masih kecil gitu ya. Sampai Anuk dia udah balik, baru nanti akan diangkat menjadi sultan. Saat itu Pangeran Anuk usianya masih 9 tahun. Sehingga dikhawatirkan kalau dia naik jadi sultan, maka para panglima yang memiliki niat jahat bisa mempermainkan Pangeran Anuk. Dan Sang Sultan tidak mau itu terjadi. Nah, kondisi ini Insan Muda terus berlangsung. Dan Sultan An-Nasir Muhammad saat itu tidak menunjuk salah satu anaknya menjadi putra mahkota, yang sampai akhirnya Sang Sultan sendiri sakit gitu ya. Sang Sultan sakit, dan ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, maka Sang Sultan dia berpikir tidaklah bijaksana meninggalkan kerajaan dalam keadaan kosong dari pemimpin gitu ya. Sehingga Sang Sultan dia harus segera menunjuk sultan berikutnya yang akan menggantikan dirinya. Sang Sultan kemudian dia mengundang para panglima untuk datang, untuk berkumpul, kemudian meminta pendapat kepada mereka. Setelah itu Sang Sultan memutuskan bahwa anaknya yang bernama Saifuddin Abu Bakar, dia akan naik menjadi sultan berikutnya. Sang Sultan berwasiat kepada mereka supaya para panglima ini gitu ya, mau nurut sama anaknya, mau mengikuti semua perintah anaknya di saat dirinya sudah wafat. Dan saat itu para panglima kemudian melakukan semacam ikrar setia gitu ya. Mereka berjanji akan melaksanakan keinginan dari Sang Sultan. Tidak berselang lama, akhirnya Sang Sultan dinasti Mamluk ini meninggal dunia. Semua orang saat itu merasa sedih. Kesedihan dan keprihatinan ini dialami oleh semua anggota keluarga dan juga semua panglima, karena mereka merasa sudah ditinggalkan sama sosok yang bijaksana.
Saat itu kemudian Abu Bakar mau tidak mau dia harus segera naik tahta menggantikan ayahnya. Dan saat itu usianya sudah menginjak 20 tahun. Abu Bakar ini insan muda ternyata dikenal menjalankan roda pemerintahan dengan gaya yang kejam, sehingga sikapnya ini ternyata mengundang rasa tidak suka. Awalnya hanya dari beberapa orang, tapi ternyata lama-kelamaan para panglima istana juga merasa terganggu dengan sikapnya. Merasa tidak suka kepadanya gitu ya. Pada saat awal berkuasa, Abu Bakar dia sudah memperlihatkan kearoganannya. Dia berani berselisih dengan para panglima gitu ya. Khususnya saat itu antara kubu Kusun namanya dengan kubu Betsyak gitu ya. Saat itu dia ikut terlibat dalam kericuhan ini gitu ya. Dan saat itu dinasti Mamluk Bahri pun akhirnya terbagi menjadi dua, di mana masing-masing kubu, yang pertama kubu Kusun, yang kedua kubu Besyak namanya ya, Kusun dan Besyak. Nah, Besyak mereka berhasil menyulut kemarahan Sultan kepada Kusun gitu ya, sehingga ketegangan hubungan di antara dua pembesar kerajaan ini pun semakin memanas, semakin bertambah buruk. Istana menjadi kacau, dan Kusun akhirnya menangkap pesaingnya, lalu kemudian mengirimnya ke Alexandria dan menghabisinya di sana. Dan setelah itu kemudian Kusun dia memprovokasi para panglima supaya bangkit semuanya, lalu kemudian melakukan pemberontakan terhadap sang sultan. Provokasi dari Kusun ini dan para panglima ini membuahkan hasil insan muda. Akhirnya sang sultan dia ditangkap ya. Dia ditangkap, kemudian diasingkan, lalu kemudian dihabisi. Dengan begitu, kekuasaan sang sultan itu berakhir. Dan dia hanya duduk sebagai sultan tidak lama, hanya sekitar 3 bulanan saja. Istana semakin kacau. Saat itu kemudian Kusun naik. Dia menjadi penguasa yang berwenang, menjalankan roda pemerintahan di dalam dinasti Mamluk Bahri ini. Dia pun lalu melantik gitu ya, saudara yang lainnya, yang memang dia atur supaya kerajaan itu tidak dipimpin oleh orang yang kontra kepadanya, oleh orang yang akan bisa meruntuhkan kekuasaannya. Maka dari itu insan muda, hal ini pun sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kaum muslimin berhati-hati terhadap harta, hati-hati terhadap tahta gitu ya, dan hati-hati terhadap wanita. Karena 3 hal ini, keimanan seorang bisa hancur. Karena ketiga hal ini, kemuliaan seseorang juga bisa hancur. Maka dari itu insan muda, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Dan ada banyak hikmah lagi yang Sofyan akan sampaikan di dalam perjalanan kisah peradaban Islam di zaman dinasti Mamluk Bahri ini. Namun waktu azan subuh sudah tiba, insya Allah Sofyan akan lanjutkan kisahnya setelah kita melaksanakan sholat subuh.
mentari kian memudar, lembayung senja pun makin merona, membias indah ke wajah rembulan yang malu-malu menyapa sang malam. Arden Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Arden Radio. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Stay cool and lovely station. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofian dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih melanjutkan kisah perjalanan sejarah Islam di zaman dinasti Mamluk, insan muda. Kusun, dia mulai menciptakan masa baru gitu ya di dalam kerajaan dinasti Mamluk ini, dengan mencopot para pemimpin, para panglima yang dulunya tidak mau diatur gitu ya. Siapapun panglima yang gak mau diatur itu langsung di-delete sama Kusun ini. Jangankan panglima, sang sultan aja dihabisi oleh Kusun ini. Terus kemudian setelah sang sultan dihabisi, maka Kusun dia mencari sultan berikutnya, tapi tetap masih anak keturunan dari almarhum Sultan Bahri gitu ya. Terus kemudian anak keturunan sultan ini dia memiliki karakteristik yang bisa diatur gitu ya. Kalau nggak bisa diatur, nggak bisa ditempatkan jadi sultan. Kenapa? Karena Kusun dia harus mempertahankan kekuasaannya, dia harus mempertahankan semua harta benda yang memang saat itu sedang dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Maka dia atur pemerintahan, dia buat pemerintahan yang bisa nurut kepadanya gitu ya. Tapi Kusun lupa pada saat bersamaan ada adiknya sang sultan, namanya Pangeran Ahmad gitu ya. Dia adalah sosok yang cerdas, dan orang cerdas biasanya memang susah diatur gitu ya. Pangeran Ahmad ini dia nggak mau diatur-atur sama Kusun. Kenapa? Pangeran Ahmad sadar sang penguasanya adalah sang sultan harusnya, bukan sultan yang diatur-atur, yang disuruh-suruh sama panglima. Akhirnya Pangeran Ahmad ini dia muncul gitu ya. Dia tampil di panggung politik sebagai penentang dari kebijakan-kebijakan Kusun, sang Amir Kusun. Saat itu insan muda Pangeran Ahmad yang tinggal di wilayah Karak telah mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari pemerintahan yang dijalankan, yang dikuasai oleh Kusun. Dan Kusun dia berupaya membujuk Pangeran Ahmad supaya dia mau datang ke Kairo, mau bekerja sama. Namun Pangeran Ahmad, pangeran yang cerdas ini, dia menyadari perkembangan situasi, sehingga
Dia mah memilih untuk tetap tinggal di Karak, tidak mau bergabung dengan Kusun. Kusun akhirnya kehilangan kesabaran. Dia mengirimkan kekuatan militer gitu ya. Tapi ternyata tidak berhasil. Kenapa? Karena pasukan yang dikirimkan untuk menangkap Pangeran Ahmad justru memilih untuk bergabung dengan Pangeran Ahmad. Karena ternyata pasukan yang dikirimkan tersebut juga mereka adalah orang-orang yang gak suka sama Kusun. Kusun dinilai dia menjadi sosok dalang hancurnya pemerintahan dinasti Mamluk Bahari saat itu. Kusun menjadi sosok yang berkuasa di dalam pemerintahan, tapi di saat yang sama Kusun adalah sosok yang dia tidak disukai oleh para pejabat, dia tidak disukai oleh masyarakat. Ngeri. Artinya Kusun memang nasibnya tidak akan lama. Insan muda. Jadi begitulah kondisi jika manusia serakah terhadap jabatan, gitu ya. Sedikit demi sedikit Allah akan meruntuhkan kemuliaannya dengan berbagai macam cara. Nah, jadi saat itu Kusun pun memang sudah direncanakan untuk dihabisi. Oleh siapa? Pertama oleh para panglima, gitu ya. Yang kedua oleh masyarakat sendiri. Kusun tidak akan diberikan tempat sama sekali. Kenapa? Karena kejahatan dia yang sudah menghancurkan keluarga kerajaan, gitu ya, yang sudah menghancurkan ketenangan masyarakat. Nah, insan muda, jadi Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara, jabatan hanya titipan, bukan milik kita. Maka dari itu, Allah menginginkan kita amanah di dalam semua posisi, terutama ketika kita diberikan jabatan. Kalau kita amanah, maka Allah akan tolong, akan bantu. Tapi kalau kita tidak amanah, maka Allah akan menghancurkan kita. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari kisah dinasti Mamluk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insan muda semua Allah muliakan, ya. Allah tinggikan derajatnya, dan dengan ketinggian derajat tersebut Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Sudah 1 jam, Sofyan harus pamit undur. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok hari dengan kajian. Kalau sama Sofyan masih tetap sama, kita akan melanjutkan dinasti Mamluk ya sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.